Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Haula Afifah Azizia yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang karakteristik rangkaian listrik. Nah, di sini karakteristik rangkaian listrik itu menjadi subbab dari materi listrik dinamis. Nah, untuk pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang apa itu arus listrik, apa itu hambatan, dan apa itu rangkaian listrik. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas apa itu karakteristik rangkaian listrik. Nah, di sini karakteristik rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum Kirchhoff 1 dan yang kedua yaitu rangkaian hambatan listrik. Nah, di sini rangkaian hambatan listrik itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita bahas yang pertama yaitu hukum Kirchhoff 1. Nah, bagaimana sih bunyi hukum Kirchhoff 1? Nah, di sini hukum Kirchhoff 1 berbunyi, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar, nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Nah, contohnya di sini, ada I masuk atau ada arus listrik yang masuk, besarnya I dengan yang keluar titik-titik cabang penghantar lainnya itu harus sama. Nah, di sini sudah jelas ya. Seperti ini. Nah, rumusnya besar I masuk sama dengan besar I keluar. Nah, contohnya seperti yang sudah dijelaskan ini tadi. Besar total arus I yang masuk pada kawat penghantar yang ini dengan besar arus yang keluar dari ketiga kawat ini itu harus nilainya sama. Nah, di sini kita bahas contoh soal. Perhatikan gambar di atas. Pada titik P, dari sebuah rangkaian listrik ada 4 cabang. 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Nah, di sini sudah jelas ya. Yang masuk yaitu I1 dan I2 dan yang keluar yaitu I3 dan I4. Jika diketahui besar I1 ini 6 ampere dan besar I2 yaitu 3 ampere dan besar I3 yaitu 7 ampere, tentukan berapa besar nilai I4. Nah, yang ditanya besar I4 di sini. Berapa sih besar nilainya? Nah, kita bahas di sini. Yang pertama, diketahui tadi nilai I1 sama dengan 6 ampere. Yang kedua, nilai I2, arus I2 sama dengan 3 ampere dan arus I3 sama dengan 7 ampere. Yang ditanya yaitu besar nilai I4. Nah, di sini kita jawab besar I1 ditambah dengan I2 sama dengan besar I3 ditambah dengan I4. Nah, kita masukkan dengan rumus yang tadi, yaitu besar I masuk sama dengan besar I keluar. Nah, tadi kan I1 dan I2 itu total arus yang masuk, sedangkan I3 dan I4 itu merupakan nilai total arus yang keluar. Nah, di sini I1 dimasukkan 6 ampere ditambah 3 ampere sama dengan besar total arus di sini yaitu 7 ampere ditambah dengan I4. I4 di sini ditulis I4 karena belum diketahui atau yang ditanya. Nah, kita bahas di sini 6 ditambah 3 sama dengan 9 sama dengan 7 ditambah I4. Nah, di sini kita langsung masukkan yang ditanya yaitu I4. Nah, I4 sama dengan 9 di sini, 7 pindah ruas ke sini, pindah ruang ke sini, menjadi dikurangi, 9 dikurangi 7. Nah, sama dengan 2 ampere. Jadi, besar total arus I4 sama dengan 2 ampere. Karena besar total arus yang di sini ditambahkan harus sama dengan total arus I3 dan I4. Nah, yang kedua kita bahas rangkaian hambatan listrik. Nah, tadi kan rangkaian hambatan listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu listrik seri dan listrik paralel. Nah, kita bahas di sini yaitu A tentang listrik seri terlebih dahulu. Nah, pada rangkaian seri, kuat arusnya bernilai sama, tetapi tegangannya berbeda-beda. Sehingga, nah, ketika menghitung total, V total, yaitu V itu tegangannya, sama dengan V1 ditambah V2 sampai dengan Vn atau V total seterusnya. Nah, di sini itu sesuai dengan menurut hukum Ohm, besar arus listrik itu diketahui I yang mengalir melalui sebuah hambatan R selalu berbanding lurus dengan beda potensial V. Nah, di sini, contohnya di sini. Ini V itu tegangan di sini, dengan besar arus total yang masuk di sini, mengalir pada sebuah hambatan R, itu selalu berbanding lurus dengan beda potensialnya, harus berbanding lurus dengan V ini. Nah, kita bahas di sini contoh soal. Nah, contoh soal diketahui di sini itu V, ada V, contohnya diketahui V, besar V di sini tegangannya itu 5 volt. Dan I di sini, besar arusnya itu diketahui 20 mA. Sedangkan VLD ini total besar baterainya 0,6 volt. Nah, di sini jadi itu, maka rumusnya kan menggunakan ini, R sama dengan V
V per I. Nah, ketika dengan rumus Ohm yang kemarin kita bahas, V itu sama dengan I dikali R. Nah, ketika R yang ditanyakan, maka V dibagi I. Nah, VLED itu sama dengan besar tegangan dari nilai lampu LED. Nah, untuk menghitungnya, kita tinggal mengurangi dengan V di sini. Nah, maka R sama dengan 5 dari besar tegangan ini dikurangi dari nilai tegangan LED-nya 0,6 volt sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 3. Nah, besarnya jadi 440 ohm. Nah, kita bahas di sini yaitu rangkaian hambatan listrik yang kedua, yaitu listrik paralel. Nah, pada rangkaian paralel, tegangan listrik bernilai sama, tetapi besar kuat arusnya berbeda. Nah, sehingga, sesuai dengan di sini, total I1 tidak sama dengan I2 dan seterusnya. Nah, menurut hukum Ohm, I1 sama dengan V per R dan I2 sama dengan V per R2. Nah, kita lihat di sini. Ini I1 dan ini R1. Nah, mengapa tidak harusnya berbeda? Karena arusnya di sini itu kan paralel, jadi tidak sama, tidak sesuai dengan seri yang tadi. Nah, untuk menghitungnya, I total sama dengan I1 ditambah I2. Nah, ini untuk menghitung I total juga. Nah, maka kita harus mencari I. Untuk mencari I-nya, kita harus untuk mencari R-nya, kita menghitung dengan 1 per RP, sama dengan 1 per R1, sama dengan 1 per R2. Sehingga, untuk menghitung hambatannya, kita menghitung hambatan totalnya, yaitu 1 per RP untuk hambatan total, sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R1, dan seterusnya. Nah, karena ini hambatan paralel, maka harus seperti ini. Untuk hambatan seri, kita langsung jumlahkan tanpa harus ada 1 per-nya. Nah, yang kedua, kita langsung bahas dengan contoh soal ya. Diketahui di sini dua buah hambatan masing-masing memiliki nilai 6 ohm dan 3 ohm, disusun secara paralel. Selanjutnya, hambatan tersebut dirangkai dengan baterai bertegangan 3 volt. Berapa nilai kuat arusnya? Nah, di sini kan diketahui R1 6 ohm dan R2 3 ohm. Nah, kita bahas di sini. R1 sama dengan 6 ohm, R2 3 ohm, dan V di sini yaitu tegangannya sama dengan 3 volt. Yang ditanya berapa nilai kuat arusnya. Nah, kita cari total hambatan paralel terlebih dahulu, kemudian rumus berikut. Nah, begini. Kan kita untuk menghitung totalnya itu, menghitung hambatannya, kita menggunakan rumus yang tadi. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, kita hitung tadi, R1-nya diketahui 6 dan R2-nya itu 3. Kita cari KPK-nya, yaitu 6. 6 dibagi 6, 1. Dan 6 dibagi 3, 2. Nah, kita jumlahkan di sini 3 per 6. Nah, maka total RP-nya, ini kan masih 1 per RP. Untuk menghitung tegangan totalnya, sama dengan 6 dibagi 3, yaitu jawabannya 2 ohm. Nah, lalu kita masukkan dengan rumus yang pengaplikasian rumus ini. 1 I sama dengan V per R. Nah, kita masukkan di sini, V-nya diketahui tadi kan 3. Lalu, R-nya di sini 2. Maka, jawabannya 3 per 2 sama dengan 1,5 ampere. Jadi, nilai kuat arusnya yaitu 1,5 ampere. Nah, ini sedikit tambahan ya, sedikit ilmu tambahan. Nah, ketika pada rangkaian GGL dan hukum Ohm, pada rangkaian tertutup, gaya gerak listrik jadi sama dengan 1,5 volt. Nah, jadi pada baterai baru itu nilai tegangannya 1,5 volt. Nah, menurut hukum Ohm, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah ini. Elemen listrik yang sama dipasangkan secara seri dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, sehingga ini I sama dengan E per R besar ditambah R kecil. Nah, atau besar tegangan cepitnya menjadi 1 dikali R sama dengan E dikurangi I dikali R. Nah, di sini R itu hambatan dalam, satuannya ohm. R ini hambatan luar, satuannya ohm juga. E yaitu nilai gaya gerak listriknya, satuannya volt. Dan V sama dengan tegangan jepit, dan I yaitu kuat arus, satuannya juga ampere. Nah,
Nah, sesuai dengan di sini juga untuk menghitung E total sama dengan E1 ditambah E2 dan seterusnya, dan untuk menghitung R total sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya. Sehingga besar kuat arusnya yaitu I sama dengan N dikali E per R ditambah N dikali R. Nah, di sini untuk menghitung rumus menggunakan untuk menghitung rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Nah, ini jarang sekali digunakan, tetapi hanya untuk ilmu tambahan saja. Nah, di sini sedikit quotes untuk hari ini. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, maka dari itu kalian, mumpung masih sekarang dan masih umur yang masih tergolong muda dan masa depannya masih jauh, maka dari itu jangan pernah berhenti untuk belajar terus-menerus. Nah, karena dengan kita belajar, kita tahu apa saja sih yang kita akan hadapi ke depannya dan tidak akan hina dalam kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, ini dari Imam Syafi'i. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini terkait karakteristik rangkaian listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.